Ya teman-teman, balik lagi dengan gue di sini. Apa kabar kalian semua? Pada kesempatan video kali ini, gue akan merekomendasikan daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal, data busuk masih bisa cair. Jadi buat kalian yang mempunyai kendala kesulitan mencairkan pinjaman online di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Tapi perlu kalian ingat ya, yang gue rekomendasikan ini adalah aplikasi pinjol ilegal, yang dimana sebenarnya aplikasi pinjol ilegal ini sangat-sangat berbahaya. Tapi tenang aja, dalam video ini gue akan memberikan sedikit tips untuk meminimalisir supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman. Jadi kalian simak aja ya video ini sampai selesai, jangan ada yang di skip-skip supaya kalian tidak gagal paham. Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, disclaimer terlebih dahulu, video ini dibuat bukan ajakan untuk berhutang dan gue tidak ada kerjasama dengan pihak manapun. Terutama buat kalian yang beragama muslim ya, aplikasi pinjol ini mempunyai bunga, dan bunga ini termasuk dalam unsur riba, yang dimana riba adalah dosa besar yang wajib banget kalian hindari. Jadi lebih baiknya buat kalian yang lagi dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, coba kalian pinjam ke orang terdekat kalian saja terlebih dahulu. Jangan coba-coba terjun ke pinjaman online karena pinjaman online ini sangat berbahaya, yang mempunyai dampak negatif besar bagi kehidupan kalian. Apalagi kalau limitnya semakin besar, maka risikonya juga akan semakin besar lagi. Dan untuk aplikasi pinjol ilegal sendiri, sebenarnya gue sangat tidak merekomendasikan kalian menggunakan aplikasi yang satu ini. Karena aplikasi pinjol ilegal yang pertama memberikan bunga yang tidak masuk akal, bisa 100% hingga 200% dari total pinjaman. Yang kedua, ada yang namanya biaya layanan ataupun biaya administrasi. Misal kalian pinjam senilai 2 juta rupiah ataupun 3 juta rupiah, yang diterima dari rekening kalian itu hanya setengahnya aja. Dan untuk tenornya sendiri, aplikasi pinjol ilegal tidak mungkin memberikan tenor yang lama-lama. Menurut pengalaman pribadi gue sendiri, aplikasi pinjol ilegal memberikan tenor antara 7 hari hingga 14 hari. Ya kalau kalian beruntung bisa mendapatkan tenor sebulan aja untuk paling lamanya. Bayangin aja kalian harus mengembalikan pinjaman bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat, dan temponya itu hanya sebulan aja untuk paling lamanya. Yang paling parahnya kalau kalian telat bayar ataupun menggalbay, walaupun aplikasi pinjol ilegal tidak mempunyai DC lapangan, tapi ada hal yang lebih mengerikan lagi, yaitu sistem dari pinjol ilegal adalah menyadap handphone kalian, yang dimana kalau kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran, ada kemungkinan mereka ini akan menyebar file-file penting di handphone kalian dan juga telepon ke seluruh kontak. Sebenarnya ada cara untuk meminimalisir hal seperti itu. Caranya cukup sederhana. Sebelum kalian install untuk aplikasinya, kalian itu harus backup data-data penting kalian terlebih dahulu, termasuk seluruh kontak. Jika sudah kalian backup, kalian bisa isi foto-foto dari Google ataupun dari mana saja, dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Jika sudah seperti itu, baru kalian install aplikasinya. Ya kurang lebih seperti itu aja untuk sedikit tipsnya untuk meminimalisir supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman. Sisanya kalian urus sendiri karena kita nggak tahu ancaman apa yang diberikan oleh DC-nya ini. Yang pastinya kata-kata kasar dan yang lainnya itu akan keluar semua. Dan juga pastinya kalian akan kena mental ya jika sudah diteror oleh DC pinjol ilegal setiap harinya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal, data busuk masih bisa cair. Yang pertama di sini gue rekomendasikan aplikasi bernama Pinjam Pasti ya. Aplikasi yang gue rekomendasikan semuanya tersedia di Play Store, tapi buat kalian yang pengguna iPhone, aplikasi seperti ini akan sulit banget untuk ditemui. Nah, untuk aplikasi ini sendiri sudah terunduh di Play Store sebanyak 1 juta unduhan dengan rating 4,6 dari 238.000 ulasan. Dalam aplikasi ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman tertingginya hingga 20 juta rupiah. Untuk tampilan utama dari aplikasinya kurang lebih seperti ini. Katanya pinjaman berhasil 85%. Jadi kemungkinan pinjaman kalian di ACC itu 85%, sedangkan kemungkinan pinjaman kalian ditolak itu hanya 15% saja. Nah, kalian juga sebelum mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol, ini untuk pinjol manapun ya, kalian bisa cek rating dan ulasannya terlebih dahulu ya. Dan yang kalian pilih itu di ulasan bintang satunya aja. Kalian bisa lihat untuk ulasan yang pertama di sini dari Agnia Ahsanu ya. Google tolong hapus atau peringatkan aplikasi ini. Isinya hanya ancaman sebar-sebar data. Belum waktunya jatuh tempo tetap muncul kata-kata kasar dari penagih. Padahal di awal juga tidak transparan. Pas buka aplikasi ini dan belum ada persetujuan pinjaman, langsung ada 2 kali transfer masuk. Jatuh temponya juga cepet banget dan biaya layanan tinggi banget sekitar 40%. Jadi kalian bisa bayangin aplikasi pinjol ilegal memberikan tenor antara
bisa 7 hari, 14 hari, hingga 1 bulan aja untuk paling lamanya. Dan belum jatuh tempo kalian sudah diteror untuk membayar angsurannya. Kan itu kan sangat tertekan pastinya ya. Yang kedua di sini gue rekomendasikan aplikasi Pinjam Amanah. Aplikasi ini masuk daftar rekomendasi gue. Tersedia di Play Store dengan unduhan sebanyak 1 juta unduhan dengan rating 4,7 dari 100.000 ulasan. Kita langsung aja buka untuk tampilan dari aplikasinya. Nah, untuk tampilan utama dari aplikasinya kurang lebih seperti ini. Di sini gue mendapatkan limit pinjaman tertingginya 5 juta rupiah, tenor 180 hari, bunga minimal 0,05%. Ini bohong karena tidak ada pinjol ilegal yang memberikan tenor lama-lama. Kalau nggak percaya, di sini kita langsung aja ajukan pinjaman. Di sini gue mendapatkan limit pinjamannya ternyata 3.200.000 rupiah, dimulai dari 1.600.000 rupiah. Dari dua produk pinjaman ya, kita langsung aja lihat untuk rincian pinjamannya. Kalian bisa lihat di sini seperti yang gue bilang tadi, jangka waktu pinjaman yang disediakan hanya 7 hari aja, biaya layanan 600.000 rupiah. Jadi kalian meminjam senilai 1.600.000 rupiah, jumlah pembayaran yang diterima hanya 1 juta rupiah saja. Untuk produk yang kedua ini sama aja ya, kita lihat dari Dana Kilat, jangka waktu pinjaman 7 hari, bahkan biaya layanannya lebih besar, yaitu senilai 608.000 rupiah. Nah, setelah kalian melihat rincian pinjamannya seperti ini, apakah kalian masih ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal? Kalau kata gue sih mending jangan ya, jangan anggap remeh juga soal pinjol ilegal ini. Takutnya kalian yang pusing sendiri. Jadi lebih baiknya kalian coba pinjam ke orang terdekat kalian saja terlebih dahulu. Yang ketiga ataupun yang terakhir di sini gue rekomendasikan aplikasi Tunai Cakra dari PT Digital Vision Softworks. Aplikasi ini tersedia di Play Store juga dengan unduhan sebanyak 1 juta unduhan dengan rating 4,8 dari 74.000 ulasan. Untuk tampilan utama dari aplikasinya sendiri kurang lebih seperti ini. Di sini gue mendapatkan limit pinjamannya 5 juta rupiah juga, bunga minimal 0,05%, tenor 180 hari. Gue pastiin sekali lagi untuk aplikasi pinjol ilegal tidak ada yang memberikan biaya murah, apalagi tenornya panjang. Itu mustahil banget. Sedangkan untuk proses pengajuan pinjamannya katanya hanya 3 menit aja. Dan di saat kalian ingin mengajukan pinjaman, isi data dirinya itu sama aja seperti aplikasi pinjol pada umumnya, yaitu yang pertama sertifikasi identitas, yang kedua isi informasi dasar, yang ketiga isi kontak darurat, dan dipastikan juga kontak daruratnya nomor aktif ya, dan yang terakhir adalah isi rekening bank. Rekening bank juga, nama pemilik rekeningnya harus sesuai dengan nama KTP yang kalian gunakan untuk verifikasi. Jadi diusahakan di saat kalian pengisian data diri, gunakan data diri milik kalian sendiri, tidak boleh asal-asalan. Nah oke teman-teman, itulah daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal, data busuk masih bisa cair. Mudah-mudahan bisa membantu kalian ya, buat kalian yang membutuhkan informasinya. Harap gunakan pinjaman online dengan bijak, jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.